Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman kelas 1 yang perfect karena Allah. Ketemu lagi di pelajaran adab Islami bersama Pak Faik ya. Kita masih terus belajar ya teman-teman ya, karena qadarullah pelajaran adab Islami masih belum selesai ya. Tidak seperti pelajaran pendidikan agama Islam yang sudah selesai ya. Jadi kita masih terus belajar tentang pelajaran adab Islami. Dan hari ini teman-teman semua, kita masih berada di bab kebersihan dan kita buka poin yang ketiga. Poin C ada di halaman 29, yaitu tentang kebersihan makanan. Kebersihan makanan. Oke. Di pertemuan lalu kita sudah belajar juga tentang kebersihan diri sendiri dan kebersihan pakaian. Lantas bagaimana kebersihan makanan ya? Bagaimana bentuk kebersihan makanan? Nah, yuk kita lihat ya. Kebersihan makanan dimulai dari ayat Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, "Kulu minat thayyibat." Ya. Kulu minat thayyibat. Makanlah oleh kalian semua dari makanan yang baik. Makanlah oleh kalian semua dari makanan yang baik. Makanan yang baik adalah makanan yang menyehatkan, yaitu yang bersih dan bergizi. Yang thayyib, yang baik. Berarti kalau kita makan makanan yang membuat kita pusing ya, membuat kita malah jadi sakit, berarti itu bukan makanan yang baik buat kita ya. Walaupun mungkin bisa jadi itu adalah makanan yang halal teman-teman ya. Misalnya contoh ya, kayak Pak Faik nih ya. Pak Faik nggak bisa makan seafood ya. Pak Faik nggak bisa makan udang ya, atau kepiting, bukan karena makanan tersebut nggak halal, bukan, tapi karena kalau misalnya Pak Faik makan itu nanti Pak Faik sakit ya. Ya, alergi. Nah, jadi makanan itu mungkin tidak bisa dimakan oleh Pak Faik, tapi boleh dimakan oleh teman-teman yang lain yang suka dan tidak kenapa-napa ya. Nah, itu adalah makanan yang kurang baik buat Pak Faik, tapi sejatinya makanan itu adalah makanan yang baik dan bersih ya, menyehatkan sebenarnya. Jadi gitu. Apalagi kalau makanan yang jelas-jelas tidak baik teman-teman, seperti contoh ya, daging babi ya, daging hewan-hewan yang bertaring ya, itu kan juga makanan yang haram, yang tidak baik, maka tidak perlu untuk dimakan, tidak perlu untuk dimakan. Makanan yang tidak baik contohnya nih ya, itu adalah makanan yang basi ya, yang sudah busuk dan kotor, sangat berbahaya karena menyebabkan sakit. Seperti tadi Pak Faik bilang ya, saya ada ayam, daging ayam misalnya ya, tapi daging ayamnya ya udah jatuh ke tanah misalnya, atau sudah ya sudah bau. Walaupun daging ayam itu adalah makanan yang halal, tapi kalau dia sudah busuk, sudah tidak sehat, maka itu adalah makanan yang haram ya. Kemudian juga misalnya orang yang sakit perut mendadak karena makan makanan basi dan kotor, ya bisa jadi sakit kalau kita makan makanan yang kotor ya. Ada makanan yang bersih tapi itu bikin kita sakit aja, itu tidak baik maslahatnya ya. Apalagi kalau makanan itu sudah jelas-jelas kotor. Begitu juga dengan makanan yang haram. Nah, ini yang lebih parah lagi ya. Juga berbahaya dan tidak baik bagi kesehatan tubuh. Contohnya daging babi ya, kemudian juga darah ya, kemudian juga hewan anjing ya, daging anjing, kemudian juga bangkai. Tapi untuk bangkai ada dua makhluk yang boleh dimakan bangkainya, yaitu ikan ya, bangkai ikan dan juga bangkai belalang ya, ikan dan belalang, kecuali bangkai ikan dan belalang, karena bangkai ikan itu halal seperti kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hewan yang disembelih tidak dibacakan bismillah juga termasuk haram.
Tuh ya. Hewan yang disembelih tidak dibacakan bismillah itu juga menjadi hewan yang haram. Dan hewan kurban untuk berhala, hewan kurban untuk kesyirikan. Wah, kita sudah belajar kemarin ya tentang iman kepada Allah. Ada beberapa orang yang mereka berkurban, teman-teman, tapi ternyata berkurbannya bukan untuk Idul Fitri, bukan untuk Idul Adha, bukan juga untuk akikah, bukan juga untuk ya ibadah yang Allah dan Rasulnya sudah perintahkan, tapi malah berkurbannya untuk berbuat kesyirikan, ya. Berkurbannya untuk berhala, untuk Tuhan yang lain, maka itu haram, ya. Haram, walaupun yang disembelihnya adalah makhluk yang halal untuk dimakan, seperti sapi, kambing, unta. Tapi tetap saja kalau misalnya itu untuk kesyirikan maka itu haram. Kamu tentu suka makan buah-buahan, ya. Jika kamu ingin makan buah-buahan, cucilah terlebih dahulu agar bersih dari debu dan kuman. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya. Nah, contoh ya, di sini ada buah pir ya. Buah pir punya Pak Faik ya. Nah, ini Pak Faik udah cuci, jadi Pak Faik bisa tinggal makan ya. Bisa tinggal makan. Karena ini sudah cuci, alhamdulillah. Kenapa? Karena biasanya kalau buah-buahan masih ada yang kotor-kotornya ya dari pohonnya, mungkin karena terkena serangga atau mungkin ketika dia petik sempat jatuh ke tanah ya. Jadi harus dicuci terlebih dahulu kalau bisa sebelum kalian memakannya agar terjaga kebersihannya ya, terjaga kebersihannya. Jangan lupa untuk makan buah teman-teman ya. Oke. Kemudian ya kita buka halaman sebaliknya. Kita buka halaman sebaliknya, halaman 30. Minumlah air yang sudah dimasak. Minum air yang sudah dimasak atau air yang memang sudah bisa aman untuk diminum. Bacalah bismillah sebelum minum ataupun makan ya. Sini tambahkan ya, bacalah bismillah sebelum minum ataupun makan. Tutuplah makanan agar tidak dihinggapi lalat ya, agar tidak dihinggapi lalat. Bukan cuma lalat, kadang juga mungkin di rumah kalian ada cicak ya, cicak yang ganggu makanan kalian, atau juga kadang semut atau hewan-hewan serangga lainnya yang itu juga tidak baik ya. Tutuplah makanan agar tidak dihinggapi lalat, kecoa ya, atau binatang lainnya. Karena binatang tersebut bisa membawa kuman penyakit ya, karena hewan tersebut bisa membawa kuman penyakit. Oke. Bab selanjutnya, pembahasan terakhir kita untuk hari ini yaitu bersih di rumah. Terakhir adalah bersih di rumah. Anak-anak, sebagai anak yang soleh, insya Allah ya, kamu suka membantu ibu membersihkan rumah. Nah, seperti yang kemarin Pak Fek sudah pernah tanya ya teman-teman ya, apa saja yang telah kalian lakukan dan kalian kerjakan di rumah, aktivitas rumah kalian, ya kan? Ada yang membersihkan pakaiannya, membersihkan kamarnya, membersihkan mainannya, ada yang bersihkan halaman rumahnya, ada yang cabutin rumput ya. Insya Allah. Membersihkan rumah ya, menyapu halaman dan mengepel kamar dengan air ya, membersihkan rumah dengan menyapu halaman dan mengepel kamar dengan air yang bersih. Kamu selalu membuang sampah dan buang air di tempatnya. Nah, teman-teman semua nih ya, jangan lupa untuk membuang sampah pada tempatnya. Terutama ketika di sekolah, Pak Fek masih lihat beberapa ya dari kalian ada yang masih buang sampah sembarangan ya. Ketika selesai belajar, ataunya masih ada sampah di bawah bangkunya. Nah, ini kadang menjadi perhatian Pak Fek. Kayak Pak Fek sudah kasih tahu ke kalian ya, lihat di bawah bangkunya kalau ada sampah, buang terlebih dahulu sebelum kalian pulang. Nah, di rumah pun juga harus begitu teman-teman. Jangan cuma di sekolah ya, di rumah juga harus seperti itu. Kalau kalian lihat sampah di rumah kalian, buang ke tong sampah, jangan sembarangan ya. Jangan merepotkan orang tua kalian. Betapa senang hati kita semua bila rumah kita bersih. Rumah bersih adalah rumah yang sehat, insya Allah ya. Rumah yang bersih adalah
rumah yang sehat tentunya ya, karena tidak ada kuman ya, tidak ada yang membuat kalian khawatir akan kebersihan kalian, tidak perlu. Jadi gitu, pastikan rumah kalian itu menjadi rumah yang bersih. Dan juga kebersihan merupakan sebagian dari iman. Jadi Islam sudah ajarkan dengan baik yang namanya kebersihan, kesucian, itu sudah dijelaskan oleh Islam dengan sebaik-baiknya. Oke, itu aja pembahasan dari Pak Faik untuk hari ini. Jazakallah khair wa barakallahu fiik ya. Tetap semangat teman-teman semua melaksanakan ujian praktek dan ujian tahsin tahfiznya di rumah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.